Sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, pagi hari ini live talk show di Facebook Tribun Medan tanggal 11 Juni 2021 jam 10 sampai jam 11. Topik Office Tower in Indonesia, Now and Beyond. Ya, kita ingin mengetahui bagaimana market daripada Office Tower di Indonesia. Saat ini di studio telah bersama kami ya Bapak Wibowo Mulyono, adalah Presiden Direktur PT Astra Land Indonesia yang merupakan perusahaan joint venture antara Astra International dan Hong Kong Land Limited. Astra Property memiliki diversifikasi proyek yang mencakup gedung perkantoran kelas premium bertaraf internasional dengan sertifikat Grand Mark Platinum yang merupakan sertifikat tertinggi dalam kategori Grand Building, apartemen dengan konsep premium dan mewah, residential landed house dengan konsep hunian di tepi danau, property management services yang mengutamakan operasional dan pelayanan yang terbaik. Proyek komersial dari Astra Land meliputi Menara Astra, kawasan perkantoran asuransi Astra. Proyek residensial dari Astra Land ada Ananda Maya Residence, Asia, dan Arumaya. Saya sapa tamu yang luar biasa. Selamat pagi Pak Wibowo. Selamat pagi Tribuners. Apa kabarnya Pak Wibowo? Kabar sehat. Pak Sinet, apa kabarnya? Sehat dan baik sekali di Medan dan Sumatera Utara. Sekali lagi kita ucapkan ya, kita dari Kota Medan sangat senang ya bisa mendapatkan sharing langsung dari Pak Wibowo ya, yang sudah berkenan untuk bersama kita di studio. Kita akan sharing tentang office building ya. Masyarakat Kota Medan dan Indonesia ingin mengetahui office building selama pandemik dan setelah pandemik apa yang akan terjadi ya. Tentunya dengan apa yang ahli ya Pak Wibowo sudah sangat luar biasa di bidangnya dari Astra Land ya. Oke. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Wibowo untuk sharing mengenai tren gedung perkantoran saat ini di Jakarta dan Indonesia. Pak, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Selamat pagi para pertisa dan Kota Medan ya. Sebenarnya waktu diminta sama Pak Sianjet untuk mengisi acara ini, saya sedikit ragu ini, karena mungkin kalau dari sisi properti, pengalaman sudah belasan tahun ini ya. Namun kalau ditanya properti setelah pandemi COVID, sebenarnya sekarang ini belum ada nih pakarnya ini ya, karena kita kan baru 1 tahun ini. Siap, iya. Jadi semuanya baru belajar, semuanya baru minggu-minggu. Tapi nggak apa-apa. Makanya pagi ini mungkin nanti saya ada sharing sedikit tentang apa saja yang Astra Land sedang pantau ya sebenarnya. Sedang pantau dan apa yang kami lihat akan menjadi tren, kata-kata tren itu ya, untuk ke depannya. Karena ini sesuatu yang sangat menarik dan ini sesuatu yang mungkin at least bagi kami menentukan strategi ke depannya akan seperti apa kita, terutama untuk Office Tower ya. Mungkin untuk pertama-tama saya ingin share sedikit materi di sini ya, ada sedikit perkenalan tentang Astra Land sendiri ya. Baik, silakan Pak Bo. Ya. Jadi Astra Land sendiri adalah perusahaan property development. Kita tujuannya untuk enrich life dengan menghasilkan highest quality development. Jadi kita mau membuat hidup semua orang ini lebih kaya ya, dalam arti kata bukan hanya kaya dari hartanya saja, tapi kaya dari pengalamannya, kaya dari emosionalnya, semuanya dengan membuat highest quality development ya. Mungkin untuk yang sisa-sisanya nanti ini lebih ke ini saya cut short aja langsung ke slide berikutnya ya. Silakan. Nah, sedikit penjelasan tentang Astra Land ya. Kalau tadi ada omongan tentang perumahan di pinggir danau itu yang Asia ya, terus ada apartemen high-end itu Ananda Maya, office itu Menara Astra, sama kawasan di Simatupang itu sama Dista. Kita juga ada sedikit co-working
usaha coworking itu ya, Astra Lab, terus ada juga rest area itu Resta, terus ada after sales service itu living, yaitu untuk sewa, untuk jual, untuk fit out. Sama of course ada perkantoran Arumaya sama Avania, itu juga mixed use perkantoran dan residential. Nah, ini sedikit bagan dari company kami. Joint venture-nya sama Hong Kong Land lebih di daerah residensial, dan untuk komersialnya dikelola sama Astra Property sendiri gitu ya. Next. Luar biasa, Pak. Nah, untuk proyek-proyek kami yang sekarang lagi jalan, tadi sedikit banyak sudah kelihatan dari PT-PT-nya yang mengusahakannya ini ya. Jadi ada Menara Astra, perkantoran yang tadi dibilang Green Mark Platinum Building ini, terus Anandamaya, apartemen high-end luxurious di Jakarta, sama Arumaya juga, sama Asya ini yang untuk landed residential. Ada perumahan yang menghadap danau ini ya. Avania ini adalah proyek yang kita sedang lagi garap, yang lagi kita plan out untuk relaunchingnya kapan. Resta ini tadi ya, rest area pertama yang diantara Semarang sama Solo, yang kita taruh jembatan ya di antara sisi kanan dan sisi kiri, terus orang bisa menikmati view-nya dari jembatan tersebut. Sama living ini adalah after sales service kami untuk semua pelanggan kami, di mana ini setelah kita jual apartemen, setelah kita sewakan suatu office atau apa gitu ya, next apa gitu, kita juga provide service-nya itu supaya end-to-end experience dari customer kita tuh full, kita bisa service mereka ya. Oke, next. Nah, ini sedikit banyak tentang saya. Gimana kalau teman-teman ingin kontak saya lumayan aktif di Instagram, alamat email saya juga ada di sini. Sedikit banyak, dan ini mungkin nanti akan terlihat nanti ya. Saya dulu backgroundnya adalah arsitek, jadi sering gambar-gambar, desain-desain ya sebelum masuk ke property development. Jadi mungkin ada beberapa yang nanti bisa kelihatan sudut pandang saya lebih melihat tentang produk juga ya, tentang produk sebenarnya manifestasi dari perubahan yang sekarang ini, apa yang membuat office tower akan berubah di masa depannya. Oke, next. Oke, sekarang pesan sponsornya tadi udah selesai ya Pak Sianit ya. Kita langsung masuk ke bahannya ini. Jadi mungkin sesi hari ini akan lebih banyak nanti tanya jawab ya Pak Sianit ya. Tapi tanya jawab ini kalau bisa saya frame ke dalam satu mindset dulu, karena frame ini penting. Ya, frame ini penting di mana supaya kita nggak diskusinya nggak kemana-mana gitu ya. Jadi kalau kita lihat di properti ini ya, sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang di luar properti yang sebenarnya mempengaruhi properti itu sendiri. Ya, change. Ya, di mana properti ini harus adaptasi nih terhadap semuanya. Ya. Nah, perubahan-perubahan ini kalau bisa kita kategorikan mana yang jauh dari yang jauh, yang efek yang jauh itu mengimpact efek yang lebih dekat, lama-lama ini akan berubah properti gimana gitu ya untuk kedepannya. Jadi pertama-tama kita sekarang vaksin gitu ya, terus ada omongan ekonomi turun gitu ya, recession ya, terus social distancing, sekarang PSBB segala ini, WFH, WFO itu ya remote working, ya, jadi teknologinya sama sekarang jadi de-densification. Kalau dulu semua orang ke tengah kota, sekarang karena WFH WFO ini semua orang bisa nggak usah ke tengah kota lagi, jadi lebih decentralized ya di urbanization ya. Ini banyak terjadi di kota-kota besar sekarang. Nah, itu semua akibatnya dari itu tadi itu WFH policy ya, health well-being lifestyle, terus personal finance juga karena ada tadi resesi itu juga semua orang juga mulai mikirin tentang personal finance ya. Ini kenapa penting? Karena apa yang terjadi di level personal ini juga terjadi di level company, dan pengguna office tower itu adalah company ya. Jadi again kita lihat nih ya, kenapa office tower bakal ada tren baru?
karena semuanya ini yang melibatkan cara kerja seseorang, cara kerja suatu perusahaan itu akan berubah. Ya. Perubahannya itu apa? Satu, pertama-tama akan lebih fleksibel, gitu ya, flexible space demand. Ya. Terus ada eco-living, ya, hidup yang lebih sustainable, hidup yang lebih sehat tadi itu ya, tentang semua orang sekarang udah mikirin tentang kesehatan. Ya. Yang ketiga akses, ya, akses ke kerjaan. Ini semua yang kita bilang ya. Apakah memang perlu untuk seseorang untuk masuk ke kantor? Ya, apakah pekerjaannya tidak bisa dikerjakan di rumah saja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini semua udah mulai timbul ini, gitu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini kalau saya bisa bilang sebenarnya sudah timbul jauh sebelum masa COVID ini. Tapi karena COVID ini, karena pandemi ini, semuanya jadi timbul dan semakin semakin kencang lagi nih orang-orang mulai bertanya tentang ini. Nah, ini semua mempengaruhi real estate property. Ya, jadi ini sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dapat dikatakan terjadi eksternal, tapi mempengaruhi apa yang ada di properti sendiri. Ya, next. Nah, kalau bisa saya summarize-kan, jadi sebenarnya trends dan innovation change-nya ini ada terjadi di 6 pokok ya, 6 pokok ide. Ya. Jadi pertama-tama adalah desain, post pandemic design. Setelah pandemi ini desain apakah akan berubah? Ya, dengan himbauan pemerintah untuk jarak ya 1,5 meter antara satu sama lain, meja kerja itu 1,2. Itu standar meja kerja kantor. Ya, apakah itu sekarang bisa dipakai? Ya, again. Space requirement-nya akan berubah, ya. Teknologi, ya, internet everywhere, ya, connectivity everywhere. Apakah dengan meeting-meeting online kita bisa lebih produktif? Apakah apakah produktif sama? Apakah berkurang? Apakah lebih? Apa selektif? Mana yang lebih produktif ya? Seperti kita misalnya kalau kita melakukan meeting-meeting reporting mungkin produktif aja. Tapi kalau meeting-meeting yang lebih kolaboratif, yang lebih personal, ya, komplain ke HRD lewat Zoom sama komplain ke HRD gitu ya lewat face to face kan beda gitu ya. Negosiasi, tawar-tawar harga ya lewat Zoom sama negosiasi kalau ketemu muka kan juga beda gitu. Jadi sebenarnya masih ada tempat dan ruang untuk meeting fisik, tapi sebenarnya kita juga mulai sadar bahwa sebenarnya ada tempat dan ruang juga untuk meeting yang elektronik. Ya. WFH setup property. Nah, kalau memang orang-orang sekarang bukan ngomongnya WFH lagi ya, tapi banyak yang ngomong WFA, work from everywhere gitu ya. Banyak sekali teman-teman saya yang udah bilang, aduh Pak Bo, kalau saya WFH itu udah pusing banget deh gitu, banyak sekali urusannya di rumah yang jadi malah jadi buat saya nggak fokus untuk urusan kantor. Oke. Sekarang berarti dibutuhkan satu tempat di mana kalau mereka tidak bisa gabung dengan yang lain, mereka butuh tetap kerja dan butuh tetap efektif. Nah itu apa? Apakah ada di rumah atau apakah ada remote satellite office yang flexible enough supaya bisa serve ya karyawan-karyawannya gitu. Atau ini true story ya, teman saya itu kemarin sempat bekerja di Bali selama 1 bulan. Jadi sebelum Pak Luhut bilang tentang semuanya ayo pergi ke Bali untuk kerja gitu ya, dia udah melakukan. Dia jadi udah pergi waktu itu ke Bali 1 bulan, dia sewa tempat di sana dan dia kerja dari Bali. Karena pekerjaan dia memang baru kali ini dia benar-benar sadar bahwa saya sebenarnya nggak perlu masuk ke kantor untuk mengerjakan kerjaan saya, gitu ya. Dan ini semua bisa dilakukan remotely. Nah tadi itu ini masuk ke de-urbanization. Jadi tadi banyak orang-orang yang sekarang bisa kerja di tempat lain, gitu ya. Aset lain, gitu. Jadi dulu yang company-company yang harus invest ke kantor, invest ke ruangan ini, sekarang mereka harus invest
ke yang lain-lain gitu. Jadi bukan aset fisikal, tapi asetnya mungkin teknologi, mungkin sistem yang mereka harus invest ya. Sama yang terakhir ini health conscious ya. Teman-teman semuanya mungkin ada yang tadi itu seperti teman saya nggak perlu masuk kantor, saya bisa kerja remotely. Why do I need to go to the office? Ya. Tapi unfortunately, untuk teman-teman kita yang frontliner, ya, kalau di company saya ada sekitar 60-70% itu yang frontliner itu ya, itu tetap harus masuk kantor, tetap fisik harus ada di sana dan mereka tetap harus masuk. Ya. Nah, apa yang menjadi pemikiran mereka pada saat mereka masuk ini? Pasti tentang kesehatan. Ya kan ya, apakah tempat kerja saya dibersihkan secara berkala, didisinfect secara berkala, apakah diadakan tes rapid test atau PCR test atau tes apa secara berkala sebelum kita masuk ya, apakah ada tim penanggulangan COVID yang efektif di tempat kita bekerja. Apakah ada touchless teknologi, meaning bahwa sekarang kalau pencet lift nggak usah pencet-pencet lagi, tapi udah pakai tangan aja atau sudah pakai sensor saja sudah tahu mau ke lantai mana gitu ya. Terus fingerprint segala itu udah nggak usah dipencet lagi, nggak usah disentuh lagi, mungkin pakai Bluetooth, remote sensor, atau mungkin pakai face recognition juga sudah mulai ada teknologinya gitu ya. Terus pengiriman paket juga diterima di satu tempat dulu, didisinfect. Jadi segala sesuatu ini adalah perilaku-perilaku yang kita lakukan setelah pandemi ini ada, gitu ya. Nah, next slide. Ini tadi itu perilaku kita gitu ya. Nah, ini saya sebenarnya mau ngarah kemana nih kalau kita mau ngeliat tren-trennya gitu ya. Nah, kita lihat ke negara-negara di sekitar kita lah ya, di dunia ini ya. Jadi yang paling lama, kenapa kita saya sangat tertarik sama China, karena China ini seems like mereka yang sudah melewati fasenya duluan lah, karena mereka ya unfortunately ini kena duluan ya di China ya. Jadi mereka udah melalui prosesnya duluan gitu ya. Jadi di China ini 87% sudah hybrid work model. Ada yang working dari rumah atau ada yang working dari office atau ada yang berapa hari di rumah, berapa hari di office. Jadi 87% masuknya ke hybrid mereka. Sedangkan yang full time di office itu 12%. Gitu ya. Again, angka-angka ini semua berganti-ganti ya, jalan terus ini ya. Tapi kalau kita lihat ini workplace survey di 2021 ini yang paling kita lihat ya, China itu hybrid. Jadi yang full di office itu 12% gitu ya. Nah, negara-negara lain beda-beda ini semuanya nih. Beda-beda ya, dari sisi berapa yang di office sama berapa yang full di rumah. Yang full di rumah itu yang yang hijau tuh ya, yang full di rumah. US seperti kita lihat itu yang full di rumah udah masih separohnya gitu, sama kayak Australia, sama kayak di Inggris gitu. Sedangkan di Prancis yang full di rumah kecil 5%, sisanya masuk lagi semua ke kantor, walaupun mungkin dalam kapasitas yang berbeda-beda. Nah, dari sisi properti apa ini jadi trennya ya? Yang pertama-tama yang kelihatan langsung dari sini itu adalah demand-nya. Ya, demand dari office tower itu akan berubah. Ya, seperti apa di Indonesia? Unfortunately saya belum tahu. Ya, saya belum tahu secara jelas gitu ya. Namun indikasi mengatakan bahwa demand untuk office workspace itu akan menurun. Nah, kenapa akan menurun? Office workspace yang dalam in a traditional sense ya, in a traditional sense bahwa office workspace yang ada sekarang. Kalau kenapa akan menurun? Karena tadi orang-orang udah mulai mikir nih gitu. Kalau dulu saya butuh 5 hari di office, apakah sekarang saya bisa cuma 2 hari di office dan masih tetap produktif? Ya, pasti semua HRD, semua perusahaan lagi menganalisa tingkat produktivitas karyawannya.
dan teman-teman semuanya, para pemirsa Tribun Medan ini, kalau saya dengar-dengar dari HRD yang saya tahu, produktivitas WFH, WFO ataupun campuran tidak turun atau bahkan malah ada yang bilang naik lebih efektif gitu ya. Ada sih yang bilang saya lebih pilih kerja di kantor gitu, tapi kalau dari sisi produktivitas tetap jalan semuanya. Ya. Nah, ini pasti akan membuat semua consider ini tentang requirement suatu tempat kerja gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, trennya ya ke depannya sepertinya requirement untuk traditional office tower workspace itu akan berkurang. Berkurang maksudnya gimana? Orang tetap akan butuh tempat kerja. Ya, orang akan tetap butuh tempat kerja. Ya. Jadi mungkin kata-kata saya berkurang tadi perlu ditambahin. Berkurang di satu tempat, mungkin akan bertambah di satu tempat. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini kayak ada satu nih pakar properti di Jakarta yang teman saya juga, dia Pak Ali Trangkada ya. Dia selalu bilang ini zero sum game nih sebenarnya Pak Bowo gitu. Jadi kalau di sini berkurang, pasti yang di sini naik gitu loh. Karena orang akan tetap butuh kerja gitu. Orang akan tetap butuh tempat untuk bekerja ya. Di mananya itu, that's the key to the trend ya. Tapi kalau kita spesifik ngomong office aja, which is hari ini kayaknya kita ngomongnya office aja, itu akan berkurang tuh di situ ya. Nah, apa yang membuat office tower ini, apa yang harus diperbuat sama office tower ini, atau developer atau siapapun juga yang pengen invest ke office tower ini ya. Nah, office tower ini sebenarnya harus pivot ini, harus melihat peluang bisnis di tempat lain gitu ya. Contoh ya. Sekarang semuanya office tower ini banyak yang membuat, let's say, sewa 5 tahun gitu ya, sewa semakin panjang. Kita tidak menerima sewa lebih pendek dari 5 tahun atau lebih pendek dari 3 tahun gitu ya. Nah, dengan situasi kondisi seperti ini, mereka harus menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada customer mereka, karena customer mereka juga masih wait and see, juga masih melihat, mereka ingin fleksibilitas tersebut. Jadi paket-paket yang ditawarkan oleh office tower ini juga harus mengikuti fleksibilitas yang diinginkan customer yang tadi itu, gitu ya. Sama yang kedua, yang saya kira lumayan penting juga, tadi itu concern tentang health dan well-being, ya. Jadi kalau dulu itu kita nggak pernah yang ngomong kantor saya didisinfektan setiap 4 jam gitu, kantor saya didisinfektan setiap sehari 3 kali gitu ya. Nah, sekarang itu menjadi sesuatu yang penting ya. Terus tempat-tempat di mana mungkin bisa diisolasi untuk mengadakan rapid test berkala itu juga penting ya, karena mungkin ada company yang pengen punya policy berbeda. Ya, jadi saya tahu ada company yang kemarin setelah libur Lebaran, sebelum karyawannya masuk harus tes dulu. Nah, itu gimana gitu loh, supaya karyawannya juga nyaman, bisa langsung datang, bisa langsung tes, dinyatakan oke, negatif, bisa langsung masuk kerja gitu ya. Kalau yang enggak, oke, dilihat dulu observasi. So, fasilitas-fasilitas seperti itu yang dapat menjawab ya kebutuhan baru dari policy yang baru ini tentang kerja kita, itu akan dicari itu. Office yang seperti itu yang akan survive ya. Pada akhir kata sebenarnya office trend di Indonesia ini tidak jauh berbeda sama tren properti di Indonesia gitu ya. Tren properti dan real estate itu sangat erat sekali sama tadi itu, efek-efek dari perilaku hidup manusia di tempat yang ada gitu ya. Ini kita lihat contohnya di negara-negara lain, efek dari pandemi COVID ini yang membuat perubahan di penggunaan tempat kerja, penggunaan office gitu ya. Saya kira tren office di Indonesia juga pasti akan terimpact dari perilaku hidup manusianya gitu ya. Kalau memang perilaku hidup manusianya ini akan
tetap begini dan sepertinya akan tetap begini ya, karena protokol kesehatan akan terus dijaga gitu ya. Social distancing juga akan terus dijaga gitu ya. Gimana caranya office tower di Indonesia ini bisa respon ke kebutuhan tempat untuk melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Karena at the end of the day, kalau kita tanya pada diri kita sendiri, ya, kenapa saya harus masuk ke kantor? Ini kita jangan ngomong karena disuruh bos saya, jangan karena saya udah terlanjur sewa tempatnya gitu ya, karena saya udah terlanjur beli tempatnya gitu. Tapi kita lihat secara fundamental dulu ya. Kenapa saya butuh tempat kerja di kantor? Apakah yang saya kerjakan di kantor tersebut tidak bisa saya kerjakan di rumah atau di tempat lain? Gitu ya. Most likely ada sebagian dan mungkin sebagian besar dari kita yang bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan sebenarnya tempatnya sih nggak gitu masalah ya Pak Bowo ya, gitu loh. Nah, untuk orang-orang ini, termasuk saya nih ya, tempatnya nggak terlalu masalah gitu ya. Sebenarnya kenapa kita butuh kantor? Ya, kita harus tanya itu tuh untuk melihat trend office ke depannya. Jadi yang pertama, udah pasti kita masuk kantor, kita ngomongin, saya butuh komunikasi sama rekan kerja saya butuh bicara sama mereka, saya butuh koordinasi gitu ya, komunikasi untuk kerjaan, satu gitu ya. Yang kedua, mungkin perangkat kerjanya saya nggak ada di rumah Pak gitu ya, harus ada perangkat kerja di kantor, ini mungkin ya untuk yang harus masuk kerja dan perangkat kerjanya cuma ada di kantor gitu ya, itu mungkin. Sama yang ketiga, dan menurut saya ini yang menjadi alasan setelah kalau dua-duanya ini bisa dijawab dengan working from home. Sebenarnya saya bisa kerjain semuanya itu dari remotely. Cuman sisa satu sebenarnya yang membuat kita masih pengen masuk ke kantor. Ya. Jadi itu sense of belonging yang saya bilang ini untuk socializing lah. Untuk socializing bukan berarti dalam kata hahaha ya, tapi menjalin hubungan yang walaupun masih profesional, tapi menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, ya. Dan juga socializing ini masuk ke dalam kategori di mana dia merasa dia adalah bagian dari suatu company. Saya kerja di Astralen loh, ini kantor saya nih bagus nih, ini teman-teman kerja saya di Astralen semua pinter-pinter semuanya, diskusinya juga enak sama mereka, saya nyaman ini kerja di sini, saya bangga kerja di Astralen. Itu jadi simbol satu tempat kerja di mana kita merasa bagian dari suatu company, bagian dari satu purpose yang lebih besar gitu ya. Saya kira tempat kerja itu value-nya jadi lebih condong ke sana sekarang ya. Karena kalau dari sisi teknikalnya, apakah kerjaan yang bisa kita lakukan ini bisa kita lakukan di rumah? Ya mungkin sebagian besar kita akan jawab iya gitu loh. Namun kalau kita lihat satu sisi lagi, office tower ya, kenapa kita masih akan butuh tempat kerja office tower ini? Karena tadi itu, yang terakhir itu, socializing-nya, ketemu sama rekan kerja, ya berkolaborasi sama teman kerja, brainstorming, buat ide baru gitu ya. Nah, kalau itu yang dibutuhkan dari suatu office, kalau teman-teman semua pernah ke dalam suatu office ya, itu kan tempat kerja kan satu kayak dikandangin gitu ya. Nah, kalau yang itu sudah bisa kita pindahkan ke tempat lain, ke rumah atau ke remote working gitu ya. Tempat kerja kita bentuknya akan seperti apa? Akan bentuknya lebih menjadi tempat kolaborasi gitu ya. Nah, bentuk-bentuk tempat kolaborasi ini membutuhkan office tower yang seperti apa? Office tower yang akan fungsinya akan banyak tempat kolaborasi itu butuh teknologi seperti apa? Nah, kumpulan office tower yang seperti ini akan membutuhkan real estate seperti apa? Nah, ini adalah sebenarnya tren ke depannya yang saya sangat excited sebenarnya ya untuk melihat di Indonesia ini akan seperti apa. Tapi kami di Astralen melihatnya seperti itu gitu loh. Jadi conventional office tower menurut kami sudah akan ditinggalkan.
dan future office tower akan lebih concern tadi itu sama tempat kolaborasi, tempat socializing, tempat cultural untuk suatu company, sama dan tidak kalah pentingnya mengutamakan teknologi, dan yang ketiga adalah lebih mengutamakan kesehatan ya, health conscious tadi itu ya. Saya kira itu office tower di masa depan yang akan yang sepertinya akan terbentuk ya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab. Kalau memang misalnya ada pertanyaan, tapi saya mau tutup dengan satu cerita ini ya. Dan cerita ini cerita yang sangat bagus dan saya pakai terus nih Pak Sianit nih untuk semuanya, untuk orang jualan juga ya, saya pakai ini ya. Ini cerita tentang penjual sepatu nih, mungkin Pak Sianit udah tahu nih ya. Jadi ada satu orang bos yang kirim 2 salesman, ini adalah perusahaan sepatu, dia kirim ke suatu daerah yang antah berantah ya. Jadi bosnya ini dapat telepon ini dari salesman-nya 2 nih. Jadi salesman pertama bilang, bos, udahlah bos, payah nih bos gitu, ke depannya bos gitu ya. Nggak usah buka toko sepatu di sini lah. Di sini nggak ada yang pakai sepatu gitu. Ya. Tapi salesman kedua telepon ke bosnya juga nih 1 jam kemudian. Dia bilang, bos, lu harus buka toko sepatu di sini nih. Nggak ada yang pakai sepatu di sini. Ini kesempatan ini sekarang. Nah, kita ngelihat office trend di Indonesia juga harus, sepertinya ada 2 kubu nih. Ada 2 kubu yang satu salesman pertama bilang, aduh ini bakal susah nih office tower ke depan karena nggak ada yang bakal ke office lagi gitu ya. Sedangkan yang kedua, salesman yang kedua bilang, oke, sekarang ini kondisinya seperti ini, membuat ini nggak bisa dipakai, tapi let's see how they use the office, how they actually work, perilaku mereka untuk bekerja itu kayak gimana. Because at the end of the day, kita adalah provider workspace gitu di dalam bentuk office tower. Apabila kita bisa membuat workspace tersebut adaptable to the new working environment, to the new way of working, saya kira office tower di Indonesia ini kedepannya akan tetap baik dan akan tetap profitable dan juga akan tetap dipakai. Ya, saya kira segitu Pak Sadian dari saya. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Bowo, presentasi yang sungguh menginspirasi, lengkap dengan data-data di Indonesia maupun di luar negeri ya. Di mana tadi ada catatan kalau kita lihat office tower itu cara bekerja ya. Workers itu ada yang perlu masuk kantor, ada yang sebagian tidak masuk kantor, bahkan even itu di China sudah hybrid 87%. Kemudian yang bekerja di office 12%, yang full di rumah 50% itu ya di US, Australia dan Inggris ya. Dan kemudian istilah-istilah work from home, ya work from office, sekarang kita bisa work from everywhere ya. Ini menarik sekali nih Pak. Yes. Ya, work from everywhere, dan kemudian HRD juga ini menarik ini. Beberapa input dari HRD yang ada berinteraksi dengan Pak Bo itu mengatakan bahwa work from home, work from office itu tidak pengaruh terhadap productivity ya. Bahkan work from home dan work from everywhere productivity juga bisa stabil maupun mencapai target-target yang setelah diagendakan seperti itu. Ini sebuah catatan, walaupun ya kita perlu research yang secara lebih luas lagi ya, tapi ini sebuah catatan yang menarik ini Pak Bo. Dan kemudian office tower, kalau mau sukses di office tower ya kita harus adaptif ya Pak Bo ya, di mana sewa lebih fleksibel dan kemudian respon terhadap kebutuhan ya, yang ada 3 tadi, the future office tower, yaitu adaptif terhadap teknologi, kita bisa bekerja dengan maksimal. Yang kedua adalah bisa tempat sosialisasi, dan yang ketiga adalah health care conscious ya, di mana kita peduli terhadap kesehatan dan sebagainya, jaga jarak dan sebagainya. The new chapter of office tower di Indonesia, siapa yang bisa agility, bisa adaptasi terhadap perubahan ini, lifestyle dan conscious terhadap kesehatan, maka office tower ini seperti yang Pak Bowo ceritakan,
dua penjual sepatu itu akan menjadi eksis ya. Bisa aja tempat Ya, mungkin betul, research Kak. ya, research kedepannya bisa menjadi office tower yang terintegrasi ya, yang bisa dia enjoy ya live, kemudian bisa sosialisasi, bisa juga menjadi office tower yang merepresentasikan nama atau corporate name ya, seperti tampilan dari misalnya grup ini ya seperti ini, kita masuk di kantornya ada lifestyle seperti ini, ada culture yang kuat seperti itu yang bisa membuat identity dari sebuah corporate atau sebuah grup perusahaan. Nah, Ya. kemudian kenapa harus masuk kantor? Ya, ini menarik gini karena ada sense of belonging. Artinya saya masih di Astra loh, seperti itu ya Pak ya. Kemudian saya masih I'm part of Astra kan, kebanggaan kita ya, kebanggaan kita perusahaan yang disegani, dihormati. Mungkin company-nya terserah ditaruh nama. Kalau saya masuk, oh saya adalah bagian dari Astraland Indonesia gitu. Mungkin kalau untuk company-company lain kan, oh saya bagian dari BCA, oh saya bagian dari apa gitu ya, dari Pertamina, dari Telkomsel gitu. Itu bisa diisi nama company sendiri-sendiri ya Pak ya. Iya, iya. Bagian dari Pertamina, bagian dari BCA dan sebagainya. Artinya office tower ini menjadi sebuah identity nantinya ya. Identity bisa sosialisasi sebuah prestis ya. Kenapa harus ada di tower? Jadi bukan hanya kebutuhan office untuk tempat bekerja, tapi more than that ya, seperti kita berinteraksi, sosialisasi, dan kemudian sebuah identity dari corporate. Nah inilah yang sebenarnya lagi di research, lagi ditemukan jawabannya bagi semua developer daripada office tower untuk menjawab tantangan kebutuhan ke depan ya. Tidak akan hilang, tetapi bagaimana konsep delivery sudah pasti beda ya. Tadi seperti yang disampaikan, office itu ya ruang kerja itu harus ada jarak 1,2 meter. Kemudian harus ada desinfektan dan sebagainya. Dan kemudian ya tentunya harus mengikuti protokol kesehatan, teknologi ya, less touch. Kemudian ya kita harus datangkan dengan konsep yang low touch atau sama sekali tidak mensentuh. Semua adalah bagian dari seperti teknologi tanpa sentuh, scanning sudah bisa masuk, buka dan sebagainya. Itu akan ke depan. Nah, Pak Bowo, ini menarik ini. Saya ingin mendapatkan insight dari Pak Bowo mengenai kalau mau dipenuhi teknologi dan kemudian identity, desain dan sebagainya, bisa-bisa harga office tower itu akan menjadi meningkat, Pak. Ya. Seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan Pak Bowo terhadap cost yang semakin meningkat ini? Apakah masih diminati ataukah dari segi piramida, Pak? Dari piramida. Misalnya contoh, adakah ke depan itu dapat kita ketahui, misalnya contoh segmen daripada office tower ini dia akan corporate group yang mereka mengutamakan adalah prestis dan kemudian nama, the brand gitu. Apakah ada arahnya di sana, Pak? Mungkin ya insight dari Bapak lah seperti itu. Ini sangat pertanyaan sangat menarik ini Pak Syengit, karena follow the money ya. Kita selalu ngomong follow the money ya Pak. Yes, menarik sekali ini. Follow the money ini. We can talk all we want gitu, tapi kalau nggak ada duitnya sama aja bohong lah. Ibaratnya gitu. Setuju Pak. Tapi saya selalu percaya gini. Saya selalu percaya gini Pak Syengit. Di properti itu tidak ada properti yang mahal. Dalam arti kata gini. Ya, kalau orang di real estate itu selalu bilang lokasi, bukan harga gitu ya. Karena kalau lokasinya bagus, harganya pasti tinggi. Lokasinya tidak bagus, harganya pasti tidak tinggi. Almost 100%. Saya bilang almost 100% karena memang ada beberapa yang outlier yang aneh yang tidak bisa dijelaskan gitu ya. Tapi almost 100% this is true in property. Gitu ya. Nah, dengan perubahan semua ini yang of course akan menimbulkan biaya ya, pasti akan dilihat dari sisi investasinya, returnnya bisa masuk atau enggak ya. Trust me, kalau memang misalnya tidak bisa masuk, akan ada orang-orang yang akan memberikan solusi lainnya ya, yang mereka akan lihat, oke, kalau dengan solusi ini bisa masuk ini ya. Kayak contoh. Ini saya terus terang nggak tahu harganya berapa ya Pak ya, tapi ini teknologi yang katanya gampang ini ya.
ya, face recognition. Itu sebenarnya teknologi yang sangat mudah, ya, yang gampang diterapkan di office. Jadi untuk check in itu udah nggak perlu kasih KTP lagi, udah apa, jadi tinggal kirim foto masuk ke database, nanti orangnya datang ke pintu, mukanya udah terdaftar gitu ya, terus tinggal datang ke biasa tuh kan gate yang buka tutup itu di kantor itu udah ke recognize langsung masuk gitu loh. Nggak ada lagi interaksi sama orang, nggak usah takut oh nanti KTP saya nggak dibersihin, atau orang yang menerima KTP juga nggak takut oh orang ini kemana aja gitu, nggak campur sama KTP. Tingkat untuk penyebarannya dihilangkan sama sekali karena touchless, pure touchless, semuanya elektronik itu ya. Cost of making that technology mungkin nggak seberapa, tapi value dari teknologi tersebut untuk suatu gedung itu mungkin tidak sama cost-nya, gitu. Mungkin lebih tinggi gitu ya. Nah, apabila cost-nya ini lebih tinggi daripada value-nya, I'm sure there will be other technology atau other solution yang cost-nya akan lebih rendah daripada value-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya teknologi itu tidak ada, mungkin akan ganti sama teknologi lainnya, gitu ya. Mungkin akan ada workaround dari hal tersebut, atau mungkin akan ada provider yang membuat solusi yang sama dengan harga yang lebih murah, gitu ya. Jadi saya yakin semua solusi-solusinya ini karena terus terang kayak vaksin gitu ya. Vaksin juga kita lihat dulu hampir, aduh ini masih lama sekali gitu ya. Tapi at the end of the day dengan kegigihan manusia untuk meresearch dan mengatasi masalahnya, within 1 year kita ada working vaccine gitu ya. Itu menurut saya udah sangat luar biasa itu ya, karena ini adalah testament dari when there is a will there is a way gitu ya. Kalau kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu pasti ada jalannya gitu ya. Dan saya yakin saya ada satu temen yang bergerak di bidang teknologi dalam arti kata ini, yang touchless ini, dia mulai menggelutinya semenjak COVID ini, karena dulu dia usahanya jualan kunci Pak, perangkat pintu gitu ya, hardware pintu gitu ya. Bisnis down karena COVID gitu ya. Jadi sekarang dia, wah kalau gitu gimana? Dan dia berawal dari pintu digital. Jadi pintu digital dia lihat, oh ini pintu digital nggak perlu disentuh, nggak perlu diapa, cuma di tap doang udah kebuka gitu ya. Nah, terus dia dari situ buat kayak box delivery, di mana orang delivery bisa masuk, bisa lihat pesan dibukain, ada disinfektannya sendiri di situ. Dan dia bergerak lama-lama dia sekarang jadi pengusaha bukan perangkat pintu lagi, tapi touchless teknologi gitu ya. Again, kebutuhan suatu gedung ini akan dari sisi cost-nya akan terpenuhi dengan sendirinya sih menurut saya. Jadi cost yang akan dikeluarkan itu akan align dengan apa value yang tadi saya berikan itu ya kepada company-company gitu. Jadi seberapa banyak company-company tersebut memvalue tadi itu kolaborasi, seberapa banyak company-company tersebut memvalue regular working gitu ya. Kalau memang mereka bilang oh kalau cuma reporting aja, daily working yang semua bisa dikerjakan di rumah, ya udah value-nya itu bagi kita sangat rendah sekali gitu loh. Kita nggak usah punya space seperti itu di tempat yang mahal. Tapi kalau untuk kolaborasi kita sangat value, kita pikir ini yang penting sekali untuk company kita berani bayar segini untuk space di office building untuk identitas kita. Sama dengan sekarang yang paling gampang sebenarnya diskusinya adalah diskusi naming rights satu gedung Pak ya. Jadi ada yang bilang satu gedung taruh sign di satu gedung itu, misalnya gedung ini ada kantor siapa gitu ya. Sebenarnya itu harganya berapa sih gitu ya. Itu kan sebenarnya seberapa inginnya company itu mempunyai nama di gedung tersebut kan gitu ya. Kalau dihitung per meter persegi juga nggak ada standarnya itu saya kira. Jadi again ini semua mesti di figure out. Tapi saya kira akan ada titik equilibrium di mana value dari tadi workspace yang baru itu akan establish dengan diri sendirinya. Sedangkan value yang mereka bilang
yang kerjaan yang gini-gini atau waktu yang di-spend untuk hal-hal seperti ini mungkin nggak perlu nih ada di office. Ini bisa somewhere else atau di office yang lainnya yang mungkin lebih murah gitu ya, yang mungkin lebih murah sewanya, yang mungkin harga real estate-nya lebih murah gitu ya, atau mungkin di kota yang harga real estate-nya lebih murah, jadi ekspansi keduanya mereka. I think that is also a possibility sih sebenarnya sih. Makanya kalau kita lihat di Amerika sudah mulai tuh ada tuh perkembangan real estate komersial di kota-kota secondary tier. Jadi yang kota-kota dibilang yang versus itu sudah mulai melihat gimana caranya orang-orang mereka itu bisa kerja juga, tapi di sekitaran, bukan di tengah kota lagi gitu loh. Nah ini membuat tadi itu office atau tempat kerja yang di sekitarnya itu tingkat okupansinya bisa naik lagi gitu. Jadi ini mungkin jadi satu tren juga yang bisa terjadi gitu ya. Tapi kalau mengenai harga, mengenai cost, itu akan ada value propositionnya sendiri itu nanti Pak. Dengan apa yang kita lakukan semuanya ini untuk satu office, apakah itu valuable enough for us as a company to go into that office? Kalau enggak, they will not go into there. Gitu. Dan ini nanti akan ada sendiri, oh berarti cost-nya ini harus turun nih gitu. Itu akan ada permainannya sendiri itu di situ tuh akan ada adjustment-nya sendiri. Luar biasa Pak Ya. Bowo ya insight-nya. Nah, artinya kalau dilihat dari kedepannya ya tantangannya adalah sebenarnya kebutuhan mungkin akan terjadi penurunan karena bisa WFH dan work from everywhere. Tetapi ada kemungkinan lain kalau sebuah office tower memberikan teknologi, kemudian memberikan kesempatan untuk berinteraksi, ada bukan hanya kebutuhan tetapi ada identity yang bisa ditimbulkan, lifestyle dan sebagainya, akan menciptakan market-market baru, dan inilah yang harus ditemukan para developer office tower ya, supaya new insight dan kemudian kebutuhan, new needs daripada office tower itu semakin berkembang, apakah untuk mengisi prestisnya, mengisi behaviornya, mengisi aktivitas-aktivitas yang akan ditemukan ke depannya. Ini akan menciptakan sebuah demand baru lagi terhadap office tower. Nah, kita tunggu nih, pasti nanti akan sesuatu yang menarik ke depannya ini. Bisa saja itu semakin ramai, bisa saja terjadi kan. Kita lihat ya, penjualan McD kan dua hari lalu kan bekerja sama dengan BTS ini adalah luar biasa sekali. Artinya sebenarnya demand itu bisa di-create asalkan sebuah company memberikan creating the value for customer. Nah inilah sebenarnya kita kedepannya beradu seperti value-value apalagi yang bisa diberikan kepada customer sehingga nanti daya tarik itu akan menarik ya. Tentunya tidak terlepas dari tiga ini, teknologi, sosialisasi, dan kemudian healthcare concern yang akan dikedepankan untuk office tower. Betul. Ini pertanyaan sudah luar biasa Pak ya, interaksi sudah cukup panjang juga, tidak terasa ini butuh waktu yang agak panjang. Oke, ini pertanyaan bisa agak panjang dan sekaligus nanti kita akan dua lagi pertanyaan ya Pak ya. Satu lagi pertanyaannya adalah tadi Bapak ada cerita mengenai zero sum game ya, artinya ada yang menurun, pasti ada di sisi lain yang terjadi peningkatan. Mohon maaf ini Pak, bagaimana terjadi di Astra? Apakah office tower building ini ada terjadi pergeseran sehingga tumbuhnya di tempat lain dan sebagainya? Mungkin Bapak bisa sharing sedikit Pak. Ya, bisa Pak. Jadi begini Pak, untuk data office tower di Jakarta sekarang ini even sebelum COVID itu kita memang oversupply Pak. Ya, jadi dari office tower Jakarta, kalau kita tanya dari semua konsultan, walaupun semua pemain properti itu kita semua oversupply dari sisi datanya, ini ya. Nah, dengan adanya COVID semua ini, kita melihat memang masih wait and see semuanya. Terlihat dari kalau new inquiries, kalau dulu orang banyak yang tanya-tanya untuk ekspansi, untuk apa gitu ya. Sekarang inquiries-nya ini lebih untuk pindah.
Jadi naiknya new demand-nya itu naiknya lebih kecil gitu ya. Dan of course ini juga ada impact dari ekonomi yang lesu ini ya Pak ya. Jadi new demand itu kan biasanya kan dari perekonomian itu kalau naik itu biasa banyak new demand gitu ya. Nah, eh, eh, kita melihatnya bahwa oke, semuanya ini masih wait and see karena ini baru jalan setahun dan kemungkinan besar ini yang sudah pasti ini yang hampir pasti ini bahwa mereka semua masih kontrak nih Pak, kontraknya masih masih 3 tahun, masih 5 tahun gitu ya. Namun sudah ada diskusi-diskusi di mana kalau kita minta inquiry baru itu mereka oh lihat saya lagi hitung, oh lihat saya lagi hitung gitu. Nah, lagi hitung apa ini sebenarnya, Pak? Ini yang kita pengen tahu kan ini ya. Company-company ini lagi hitung apa? Yang kita udah tahu, kalau untuk office tower, mereka pasti lagi hitung OPEX, Pak. Operational expense. Karena company saya juga ngitung OPEX untuk 5 tahun ke depan. Gimana caranya kita supaya survive, Pak. Dan saya yakin semua company di Indonesia juga lagi ngitung OPEX. Karena, yes, we know, these next several years will be tough, Pak, karena ekonomi lesu ya. Walaupun sudah kelihatan akan naik, juga semuanya pasti akan hati-hati. Gitu. Semua akan gitu OPEX. Nah, office tower sebenarnya itu kan dari OPEX suatu company, gitu ya, dari OPEX suatu company. Kita melihat sebenarnya untuk demand dari di luar CBD itu lumayan stabil malahan gitu ya. Bukan berarti terus ujuk-ujuk kita akan langsung buat kantor di luar CBD, bukan. Karena memang statusnya tadi itu yang saya bilang itu dari pertama itu ya, karena memang oversupply. Jadi company-company ini kalau kita lihat dari demand yang sudah menurun dan demand yang sudah stabil bahkan cenderung naik, mereka udah melirik ini bahwa sebenarnya kalau ada beberapa fungsi dari pekerjaan mereka yang kenapa saya nggak pilih sesuatu yang lebih murah aja gitu loh. Mungkin mereka nggak consider working from home exactly. Ada sih beberapa yang working from home udah menjadi policy-nya itu ya. Namun saya kira masih banyak juga yang consider bahwa oke, kalau nanti kita akan masuk lagi, karena toh kita harus split juga workforce-nya. Ini mungkin ada hubungannya sama tadi itu ya. Yang saya belum sentuh sama sekali itu adalah company-company juga melakukan business continuing plan, Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada apa-apa, ada cluster COVID di satu kantor di mana mereka semua masuk di situ ya, terus satu itu kena gitu kan, company itu nggak jalan nih selama 2 minggu gitu, harus diisolasi kan ya. Nah, mereka biasa split tempat kerja mereka tuh, ada yang kerja di sini atau yang sebagainya. Nah, ini jadi salah satu consideration mereka. Jadi sebenarnya nggak semua dijadiin satu tempat, dijadiin 2 tempat atau 3 lokasi, di mana misalnya ada satu lokasi yang amit-amit gitu ya sampai terjangkit COVID dan harus ditutup atau diisolasi untuk dilihat gitu ya, bisnis masih bisa jalan terus. Nah ini yang kita lihat sebenarnya. Jadi dari sisi demand-nya udah kelihatan bahwa sebenarnya yang di luar karena satu yang di luar dari CBD ya, karena satu mungkin of course consideration dari harga, operational expense tadi itu ya. Dua sebenarnya juga it's part of their business continuing plan karena dengan situasi COVID pandemi seperti ini. Mereka semakin sadar bahwa mereka butuh suatu plan di mana kalau misalnya ada apa-apa itu kelangsungan perusahaan masih tetap bisa jalan, gitu ya. Jadi ini yang kita lihat dari senggangannya kalau di Jakarta kasusnya begitu, di mana kita lupakan dulu demand yang tidak bisa ngikutin dari supply-nya ya, karena itu ya. Biasalah kita semua developer kan pengen make money, jadi begitu dulu 2012 kita lihat office
masih kurang, semuanya develop office. Sekarang karena develop, waduh ini jadi kebanyakan office-nya nih. Tapi itu kita lupakan dulu, kita kesampingkan dulu. Kita lihat dari new demand aja gitu ya. Nah ini new demand yang kita lihat dari kalau sisi dari daerahnya, memang kalau yang di luar CBD ini cenderung stabil dan mengalami peningkatan gitu. Tapi kalau di CBD ini justru ini tempat yang pindah-pindah nih untuk new space, new office. Malah ada beberapa yang pindah untuk lebih kecil gitu loh. Space-nya lebih kecil. Kalau dulu misalnya 1000 meter, sekarang pindah mereka cuma butuh 600 atau 700 meter. Itu sepertinya tren yang ada sekarang ya. Baik, Pak Bowo, luar biasa. Sebuah Ya. insight yang akan memberikan informasi dan gambaran ke depannya supaya bisa tetap survive ya, bahkan growth ya, Ya. tetapi dengan agility dan kemudian kemampuan adaptasi yang sangat tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik, creating ya teknologi, sosialisasi dan kemudian concern terhadap healthcare sehingga bisnisnya akan tumbuh. Pasti ada zero sum game ya, ada yang turun, pasti ada beberapa yang naik. Nah, last question, Pak Yes, Pak. Bowo. Yes, Pak. Fokus Astraland ke depannya, Pak? Yes. Jadi fokus kami ke depannya sebenarnya tidak berpindah dari tujuan utama kita tadi itu. Yang pertama-tama saya bilang, kita mau enrich life, memperkaya kehidupan gitu ya. Of course dari sisi ekonomi financial, yes, we want to have the best investment product segala semuanya itu ya. Tapi dari sisi produknya kita juga, kita ingin memperkaya experience-nya. Kita ingin supaya semuanya yang pakai produk kita, baik itu perkantoran, baik itu perumahan, baik itu apartemen, baik itu ruko ya, supaya experience-nya nyaman. Ya, dan ini fokus kita untuk kedepannya. Jadi kita fokus lagi ke desain dan konsep awal untuk meluncurkan proyek-proyek baru yang responsif terhadap situasi sekarang ini. Gitu ya. Produk-produk kita yang sudah jalan pun juga kita kaji ulang, Pak Senior. Jadi seperti kayak ini sorry rada masuk ke perumahan ini karena baru fresh kemarin ini saya review desainnya ya. Jadi perumahan kami yang di Asia itu sekarang kita adakan satu ruangan yang namanya flexible room dan lumayan besar ini. Di mana flexible room ini bisa untuk working from home, bisa untuk school from home karena anak-anak juga sekarang sekolahnya di rumah ya. Ini adalah jawaban kami terhadap gaya hidup yang baru sekarang ini ya. Nah, untuk proyek perkantoran sendiri yang kami sedang melihat ini, sebenarnya kami melihat dari sisi mix tenancy dan mix usage dari gedung tersebut. Jadi kayak ada yang satu di Avania itu integrated project office dan apartemen. Office-nya sendiri ini kita sedang mengkaji sebenarnya apakah ada mix retail, ada mix sama residential yang di belakang itu yang ideal, di mana bisa live work di daerah yang sama sehingga standar kualitas dari kesehatan dari tadi itu health consciousnya itu tetap bisa terjaga di satu itu. Jadi orangnya comfortable untuk stay di sana terus gitu ya. Itu juga sedang kita pikirkan itu untuk apa? Untuk yang Avania, penggunaan teknologi smart home gitu-gitu itu juga sangat kita lagi kita kaji lah segala semuanya itu ya untuk touchless entry segala ya, sama untuk existing project yang ada sekarang kami terus melakukan improvement yang tadi itu, gimana caranya supaya customer kami tetap merasa satu itu nyaman ya untuk masuk kerja kalau mereka memang misalnya harus masuk kerja ya. Sama yang kedua kalau mereka memang tidak ada memperlakukan WFH pasti kan butuh delivery kayak tanda tangan basah masih butuh gitu ya, kadang-kadang mereka dokumen harus kirim kemana-mana. Nah
pusat penerimaan dokumen di satu gedung itu kadang-kadang jarang dipikirkan tuh. Jadi kadang-kadang orang di sana itu ya, oh ya ada kamar sisa, ya udahlah ini untuk para Gojek, para kurir segala untuk taruh barang gitu ya. Itu nggak pernah dipikirkan tentang tadi itu ya, disinfectingnya mau kayak gimana, kesehatan nanti kayak gimana, pengukuran suhunya gimana. Jadi mungkin bukan hanya fisikal aja ya, tapi sistem dari pengelolaan itu juga harus ada terus tuh. Ini yang kita lakukan untuk existing project kita. Jadi ini sebenarnya kadang-kadang jawabannya itu bukan di fisik propertinya kayak gimana, tapi sistem yang kita berlakukan pada saat properti itu jalan tuh kayak gimana. Itu yang saya kira bisa saya share ya untuk apa Astral lakukan, dan kedepannya kita kayak gimana improving existing products kayak gimana, sama terobosan-terobosan baru dari sisi produk apa yang kita bisa tawarkan untuk menjawab tadi itu perubahan perilaku atau adjustment, mungkin bukan perubahan ya, adjustment perilaku yang kita semua harus hadapi karena pandemi ini. Baik, terima kasih Pak Wibowo, Pak Bowo atas sharingnya. Terima kasih. Pagi hari ini Astraland yang selalu enrich life dan selalu memberikan experience yang luar biasa, dan doa kita semoga Astraland selalu menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Sukses selalu untuk Pak Bowo beserta tim Astraland. Sampai jumpa di kesempatan yang lain ya, sharingnya bersama Pak Bowo. Dan sampai jumpa untuk sahabat Tribuners yang saya hormati, saya muliakan. Kita lanjut lagi ke episode yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Sukses selalu Pak Bowo. Thank you ya sharingnya. Terima kasih Pak Seniat. Ya. Terima kasih para Tribuners. Thank you.